bersyukur kepada Allah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang mendapatkan musibah ada di antara mereka yang marah dan murka kepada Allah. Yang kedua ada di antara mereka yang bersabar. Yang ketiga ada di antara mereka yang ridha. Dan yang keempat ada di antara mereka yang bersyukur. Keempat tingkatan inilah manusia-manusia ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji, kemudian mereka marah, ya Allah, kenapa harus aku yang diuji? Apa salahku, apa dosaku? Maka tidak boleh demikian kepada Islam. Orang yang mengatakan demikian Allah akan murka kepadanya. Faman sakita falahu sukh. Barang siapa yang marah, Allah akan marah kepadanya. Karena walaupun kita tidak menerima, apakah bisa merubah ujian tersebut? Tidak. Yang kedua ada orang yang sabar. Sabar itu mereka ingin marah, tapi mereka menahan dirinya, maka disebut dengan sabar. Sabar itu artinya habasa, hafsun nafsi, itu mereka menahan dirinya, menahan lisannya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah mereka yang ridha, di atas sabar adalah ridha. Dan yang keempat adalah mereka yang bersyukur. Mereka bersyukur terhadap musibah yang diberikan karena mereka tahu dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Bahkan kebalikannya ikhwatul Islam, orang yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, berarti itu tanda Allah Subhanahu wa taala jauh darinya. Makanya kita lihat di antara salah satu bentuk pengingkaran Fir'aun yang tidak tahu bagaimana kisahnya, bagaimana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sebuah kebenaran yang luar biasa yang terjadi di muka bumi ini. Dia mengatakan akulah Rabb kalian yang maha tinggi, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kenapa dia berani mengatakan yang demikian? Karena dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah diuji oleh Allah, sehingga dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang Tuhan. Makanya ada salah seorang wanita di zaman Nabi SAW, ibunya datang kepada Nabi, kemudian menawarkan putrinya kepada Nabi untuk dinikahi. Maka disebutkan bagaimana akhlak putrinya, sifatnya, ciri-cirinya. Nabi SAW hampir saja menikahi wanita tersebut. Kemudian di akhir cerita, apa kata ibunya kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, di antara kelebihannya dia tidak pernah sakit. Sehingga ketika wanita ini atau seorang ibu ini mengatakan dia seolah-olah ingin memuji putrinya, dia tidak pernah sakit. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kami tidak. Maknanya apa? Berarti ketika tidak pernah sakit, itu bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit itu ada di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah ila ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, suatu kaum, Allah akan berikan kepada mereka ujian. Berarti itu ujian tanda Allah cinta. Kebalikannya, berarti apabila Allah tidak uji, berarti Allah tidak cinta kepadanya. Maka apabila kita sakit, apabila kita ada masalah, apabila kita ada musibah, kita pilih ikhwatul Islam, itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita bersama. Dan semoga kita bersama termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Kembalikan lagi kepada kisah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud ketika dia melihat dan merasakan atau meraba Nabi SAW, dia mendapati Nabi SAW begitu panas. Makanya semakin hari penyakit Nabi SAW semakin berat dirasakan oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW masih bisa menjadi imam. Nabi SAW masih bisa berkumpul dengan sahabatnya. Dan kali terakhir Nabi SAW menjadi imam adalah ketika Nabi SAW atau 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal, atau di hari Kamis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu setiap kali bercerita tentang Nabi, terutama setiap kali dia mengetahui hari Kamis, maka dia akan bertanya Yaumul Khamis, wa ma Yaumul Khamis. Setiap kali dia ingin bercerita tentang Nabi, maka dia akan memulai Yaumul Khamis, hari Kamis. Apa yang terjadi pada hari Kamis? Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan yang demikian? Karena itu adalah awal di mana Nabi SAW tidak lagi menjadi imam untuk para sahabatnya. Dan itu merupakan awal di mana Nabi SAW betul-betul merasakan sakit yang luar biasa, hari Kamis. Makanya Abdullah bin Abbas setiap kali ingin bercerita tentang akhir kehidupan Nabi, maka dia akan memulai Yaumul Khamis, hari Kamis. Apa yang terjadi pada hari Kamis? Hari Kamis itu adalah hari di mana mereka tidak lagi menjadi makmum Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW tidak lagi bisa keluar dari rumahnya karena sakit yang begitu berat yang menyebabkan
Islam, selama kehidupan Nabi, maka Nabi SAW yang menjadi imam, dan tidak ada di antara sahabat satupun mereka yang menjadi imam di zaman Nabi SAW atau ketika Nabi masih hidup, kecuali 2 orang saja. Yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. 2 orang sahabat inilah yang pernah menjadi imam ketika Nabi SAW masih hidup. Tentunya dengan alasan. Salah satunya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika hari Kamis, itu adalah hari di mana rasa sakit Nabi SAW semakin parah. Kemudian Nabi masih sempat atau masih bisa menjadi imam di sholat subuhnya. Pagi Kamis Nabi masih menjadi imam bagi para sahabatnya. Sholat duhur, Nabi masih bisa menjadi imam untuk para sahabatnya. Sholat asar, sholat maghrib, ketika hampir sholat isya dan Bilal sudah mengumandangkan azan, Nabi SAW ingin kembali atau ingin menjadi imam, mengimami para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba di kota Islam, Nabi SAW tidak kuat lagi. Ketika Nabi SAW ingin bangkit, maka Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian ketika Nabi SAW tidak sadarkan diri dalam beberapa waktu lamanya, Nabi SAW kembali sadarkan diri. Ketika Nabi SAW sadarkan diri, maka pertanyaan Nabi SAW, pertanyaan pertama dari Nabi kepada para sahabatnya adalah, apakah mereka sudah melaksanakan ibadah salat? Apakah sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat? Maka orang-orang yang ada di samping Nabi SAW, karena memang mereka yang berada di samping Nabi SAW terutama di akhir kehidupan Nabi, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah paman Nabi Al-Abbas, yang ketiga sepupu Nabi Usam, begitu juga dengan Fadl, juga sepupu Nabi SAW, dan juga yang senantiasa bersama Nabi SAW adalah Usama. 5 orang ini para ulama sepakat mereka lah yang selalu bersama Nabi SAW, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Ketika Nabi sakit, 5 orang ini yang bersama Nabi. Ketika Nabi meninggal, 5 orang ini yang memandikan Nabi. Ketika Nabi ingin dikuburkan, 5 orang juga ini yang bersama Nabi SAW. Sehingga 5 orang ini merupakan 5 orang yang tahu tentang bagaimana keadaan Nabi SAW, terutama di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi terbangun, Nabi bertanya, dan yang pertama kali ditanya oleh Nabi, asal dan nas, apakah sahabatku mereka sudah melaksanakan ibadah salat?